Bab 409 kami juga ingin mengembalikan rumah itu. Li Boli memandang Ji Fei dengan tatapan dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Ji Fei, ayo. Kamu bisa tampil sekarang. Coba lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Bisa. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah kepala kota Zhao. Kepala Zhao, bisakah semuanya pergi sekarang? Zhao Yuntian tertegun sejenak, tapi dia segera mengangguk. Ku Gang, biarkan semua orang mengungsi. Ku Gang segera mengeksekusinya. 5 menit kemudian, tidak ada seorang pun di depan gedung. Ji Fei mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dan tak lama kemudian 4 truk berukuran sedang melaju. Namun, anehnya tidak ada seorang pun di dalamnya dan sepenuhnya otonom. Ji Fei menjentikkan jarinya ke mobil, dan mobil itu tiba-tiba menderu. Layar besar yang tadinya memutar gambar promosi langsung terbagi menjadi 4 layar yang masing-masing menampilkan taksi mobil. Speedometer di dalamnya sangat jelas. Melalui layar terlihat kecepatan sudah mencapai maksimal. Apakah mereka akan menggunakan mobil ini untuk menabrak gedung? Beberapa orang mau tidak mau mengatakannya, ya Tuhan, itu tidak benar, bukan? Terdengar seruan seru dari tempat kejadian. Zhao Yuntian memandang Ji Fei dan menemukan bahwa ekspresinya sangat tenang, dan dia menjentikkan jarinya ke mobil itu lagi. Ledakan, 4 mobil berjalan berdampingan dengan kecepatan yang sama, menabrak gedung dengan ganas. Mama, beberapa orang dengan cepat menutup mata mereka, terlalu takut untuk melihat. Dalam imajinasi mereka, rumah-rumah ini akan runtuh. Bang! Terdengar suara keras, dan 4 mobil menabrak rumah pada saat yang bersamaan, lalu mundur karena gaya reaksi, dan seluruh bagian depan mobil patah dan ditarik kembali. Tanah di bawah kaki semua orang bergetar hebat. Melihat rumahnya, kecuali beberapa kerusakan pada dinding luar, seluruh rumah tidak bergerak. Ini menakjubkan, di mana rumah yang bisa runtuh. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan terhadap rumahnya tiba-tiba memiliki mata yang cerah, melihat harapan, bahkan ada yang matanya berkaca-kaca. Zhao Yuntian tidak menyangka Ji Fei akan menggunakan metode ini untuk bereksperimen. Dia begitu berani dan berani sehingga bahkan rumah-rumah yang biasanya dibangun pun mungkin tidak berani melakukan ini. Bahkan Chen Ziji yang bertugas mengawasi pembangunan tidak menyangka karena Ji Fei tidak pernah memberitahunya. Ini sepenuhnya keinginan Ji Fei. Kelopak mata Li Boli berkedut 2 kali, dan dia sangat terkejut. Tindakan Ji Fei terlalu kejam dan mengagumkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika dia benar-benar dirobohkan, bukankah itu berarti seluruh komunitas akan dirobohkan? Apakah itu dibangun dengan sia-sia? Adegan itu menjadi sunyi. Setengah menit penuh berlalu. Hahaha, tawa Li Baili memecah kesunyian. Ji Fei, kamu telah melakukan eksperimen ini berkali-kali. Sudahkah kamu menunjukkan sepenuhnya titik dampak hari ini? Masih ragu? Bahkan menyebutnya sebagai akting. Suasana di tempat kejadian kembali berfluktuasi. Meski banyak orang yang terkejut, mereka tetap diam dan ingin memverifikasi keasliannya. Ji Fei tidak berkata apa-apa, hanya menjentikkan jarinya lagi, dan 4 truk derek segera datang dan menarik kendaraan bekas itu pergi. Ji Fei, apa maksudmu diam? Apa karena kamu merasa bersalah? Li Boli merasa tidak senang dan tidak mau diabaikan. Ji Fei membentak dan menjentikkan jarinya lagi. Wuho, serangkaian mobil kembali menderu, dan kali ini 6 truk berukuran sedang kembali, juga tanpa pengemudi. Ji Fei memandang Li Boli dan berkata, ayo, pilih titik tumbukan, dan keluarkan urutan tumbukan. Li Boli, aku tidak menyangka Ji Fei begitu kejam. Bukan hanya dia, tapi Zhao Yuntian dan semua orang yang hadir juga terkejut. Keyakinan seperti apa yang dibutuhkan dalam hal ini?
Tidak ada yang bisa memahami Jifei. Orang yang paling gelisah adalah Chen Ziqi. Dia benar-benar tidak menyangka Jifei akan mengaturnya seperti ini. Dia bahkan berkeringat dingin. Jika dia tidak menonton secara langsung kali ini, apakah dia masih bisa berdiri di depan Jifei jika masalah yang sama seperti terakhir kali terjadi? Bahkan jika Jifei setuju, dia sendiri akan malu. Orang membutuhkan wajah. Jifei melihat Li Boli tidak bergerak dan berkata dengan nada menghina, "Li Boli, jika kamu tidak memilih, maka aku akan membiarkan orang-orang di sini membuat pilihannya sendiri." Mendengus. Li Boli mendengus dingin, "Jifei, saya curiga ada yang salah dengan bangunan Anda. Saya ingin memilih satu secara acak untuk diuji." Wah, Semua orang memandang Jifei, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama, dan mereka semua ragu apakah itu yang dikatakan Li Boli. Namun, tidak masalah. Jifei mengangkat tangannya dan menunjuk komunitas Yue Banwan, "Kamu bisa memilih sendiri." Tenang, tenang, sepertinya semuanya terkendali. Mata orang-orang yang hadir juga penuh semangat. Kini mereka sudah diberi kepercayaan. Jika memang tidak ada masalah dalam pengujian lagi, mereka akan lega total. Li Boli terdiam. Karena dia hanya mengatakannya dengan santai untuk menguji Jifei. Tapi dia tidak menyangka Jifei begitu percaya diri, yang membuatnya merasa tidak yakin. "Apakah kamu memilih atau tidak? Jika kamu tidak memilih, kami akan memilih." Jangan buang waktu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Mata Li Baili terus berputar, dan tiba-tiba, "Jifei, jangan buang waktu. Kamu harus membiarkan 6 mobil menabrak gedung ini bersama-sama." Dia sudah menemukan jawabannya. Dia sudah pernah mengalaminya sekali. Jika ada masalah, mungkin ada bahaya tersembunyi. Kali ini ada 2 mobil lagi, dan jika ditabrak lagi bisa terjatuh. Sial, orang ini benar-benar berbahaya. Ini tentang menangkap seekor domba dan mencabut bulunya. Benturan keras, biarkan dia melihat seberapa kuat rumahnya. Adegan itu dipenuhi orang-orang yang bersemangat, yang langsung berteriak keras. Meskipun Li Boli dimarahi dengan sangat buruk dan merasa tidak bahagia, dia tetap mengerutkan kening dan menatap Jifei. "Ayo, kamu pukul aku, coba aku lihat." Saya berharap dalam hati saya bahwa saya bisa menjatuhkannya. Jifei mengangkat sudut mulutnya dan menjentikkan jarinya lagi. Dalam sekejap 6 mobil menderu kencang. Speedometer 6 mobil muncul di layar lebar. Wajah semua orang memerah dan darah mereka mulai mendidih. Bum bum bum. Deru mesin mobil mulai berakselerasi, seakan bergema dengan detak jantung semua orang. Jaga matamu tetap terbuka. Perhatikan baik-baik. Bertabrakan. Saya tidak tahu apakah itu karena dia terlalu gugup atau terlalu bersemangat, tapi Li Boli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Merayu, suara mobil dinyalakan, dan ketegangan di tempat kejadian seketika mencapai batasnya. Bang! Kecelakaan itu memekakan telinga. Suara tabrakan mobil terdengar satu demi satu, dan semua orang di darat merasa seolah-olah mereka sedang menginjak laut, gemetar secara keseluruhan. Melihat sekeliling, bangunan di depanku tidak bergerak sama sekali. Kalaupun tempat yang sama dipukul 2 kali, penyoknya hanya kurang dari 10 cm. Keheningan total, keheningan yang mematikan. Li Boli merasa seolah-olah seseorang menutup mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Yang lain kaget, ada rumah yang kuat, pergerakan di sini telah menarik perhatian semua orang, dan orang-orang yang membeli rumah bekas di sana juga datang. Pria gemuk itu baru saja selesai melakukan kuiki dengan pramuniaga dan kebetulan menonton. Sial, rumah kokoh sekali. Sialan, aku ingin mengembalikan rumah itu. Kami juga ingin mengembalikan rumah itu,
Bab 410 Adegan Penawaran. Setiap orang yang baru saja membeli rumah karena penipuan Li Fufeng kini menjadi gila dan menyesalinya. Aku bahkan menyesalinya sampai mati. Teriak pada saat bersamaan. Terjadi kepanikan. Wajah Li Boli lebih jelek daripada memakan siang. Dia telah mempersulit Ji Fei, dan sekarang dia melukai kakinya sendiri. Saudaraku, kamu sudah membeli rumah itu, bagaimana kamu bisa mengembalikan rumah itu? Penjual wanita menjadi gugup ketika dia melihat 100.000 yuan yang dia miliki akan segera hilang. Patah. Pria gemuk itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dan mengumpat dengan marah, "Sialan. Aku akan membayarmu 1.000 yuan untuk barang sialan sepertimu. Sekarang izinkan aku membelikanmu seharga 1 juta yuan. Apakah kamu punya kepala besar atau kepala besar?" Wanita itu menutupi wajahnya dan berteriak, menatap pria itu tetapi masih tersenyum. Dia sangat khawatir untuk check out. Bang bang. Ji Fei bertepuk tangan dan mengacungkan jempol kepada Li Boli. Grup Yuli sangat pandai menjual rumah. Beli satu dapat satu gratis, dan kamu juga memberikannya kepada penjual. Apakah kamu perlu memberikannya kepada istrimu jika kamu masih lajang? Adegan itu menjadi hening sejenak. Kemudian, Haha. Semua orang tertawa. Tiba-tiba, seorang wanita bergegas mendekat dan menamparkan pramuniaga itu dengan tangannya. "Vixen, beraninya kamu merayu suamiku." Pria gemuk itu gugup, "Mei Mei, apa yang kamu lakukan?" Patah. Wanita itu pun menamparkan pria gemuk itu, "Bajingan. Kamu membeli rumah lalu tidur dengan seorang wanita. Sungguh tak tahu malu." semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah dan mulai terkoyak. Adegan itu sangat meriah. Ji Fei mengangkat alisnya ketika dia melihat Li Boli telah menjadi orang normal, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Li Boli. Cantik, mereka mengatur semua ini. Wanita yang sedang berkelahi itu menatap langsung ke arah Li Boli dan sekilas mengenalinya. Lagi pula, Li Boli kini memiliki banyak rumah bekas dan sudah menjadi selebriti. Para pencatut yang tidak bermoral berspekulasi tentang rumah dan membuat masyarakat menderita. Sekarang mereka membeli rumah sebagai hadiah untuk wanita. Sungguh tidak tahu malu. Sambil memarahi, dia bergegas. Li Boli kesal dengan Ji Fei, dan semakin kesal saat mendengar wanita itu memarahinya. "Apa katamu?" "Aku." Oh, wanita itu meludah langsung ke mulut Li Boli. Bau bawang putih yang menyengat datang, dan Li Boli merasakan organ dalamnya bergetar. Aduh, sambil berteriak, dia berbalik dan muntah. Li Fufeng dan Qin Yu baru saja kembali dari pertempuran. Ketika mereka melihat pria gemuk dan penjual itu, mereka langsung teringat mobilnya bergetar naik turun ketika mereka lewat. Li Fufeng mengacungkan jempol pada pria gemuk itu dan berkata, "Saudaraku, bagaimana pengalamanmu? Apakah rumahnya bagus?" Patah, pria gendut yang menahan amarahnya mengangkat tangannya dan menamparnya. "Lumayan, ini semua salahmu bajingan." Li Fufeng menutupi wajahnya yang terbakar dan kesakitan dan dengan cepat menatap pramuniaga itu. Apa yang terjadi?" Wuhou, pramuniaga itu langsung menangis. 100.000 yuan baru saja terbang. Patah, istri pria gendut itu bergegas mendekat dari belakang dan menamparkan Li Fufeng lagi. "Kaulah yang membiarkan perempuan jalang itu merayu suamiku." Li Fufeng semakin bingung. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Qin Yu ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Patah, wanita itu menamparkan punggungnya. "Kamu juga pelacur dan rubah betina, dan stokingmu berlumuran tanah." Qin Yu terkejut dan segera menunduk, mengabaikan rasa sakitnya. Dia berteriak kaget dan berlari keluar karena malu. "Haha." Zhao Yuntian tertawa keras. "Ayo pergi ke pelelangan sekarang."
pimpin dan berjalan menuju bagian dalam gedung. Keluarga Li dan putranya membuat Zhao Yuntian mengira mereka badut. Ji Fei mengikuti dari belakang, juga tertawa dan berjalan masuk. Saat melihat Li Boli, awalnya ia ingin marah kepada Li Boli, namun ia tidak menyangka pada akhirnya pasangan aneh ini datang dan membawakan drama tersebut yang membuatnya tak kalah gembiranya. Adapun percobaan di rumah, tentu saja dia harus melakukannya. Orang harus tinggal di dalamnya, dan dia tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Itu sebabnya Qi Yuan diatur untuk mengendalikan mobil-mobil ini dari jarak jauh. Mereka yang tadinya berdiri di depan pintu dan tidak berani masuk kini semua mengikuti. Li Boli, apa yang kamu lakukan berdiri di sini dengan bodoh? Kutukan marah Aso terdengar dari samping. Dia baru saja datang dan melihat proses di baliknya. Awalnya dia sangat puas dengan penampilan Li Boli. Namun kemudian dia berulang kali dibalik, bahkan melakukan adegan di mana dia dipukuli seperti orang bodoh, yang membuatnya sangat marah dan geram. Ketika Li Boli mendengar omelan itu, dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri tegak dan berkata, "Ketua Limba." Setelah Aso selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhao Yuntian dan berkata, "Kepala Zhao, apakah kamu tidak takut gedung ini akan segera runtuh?" Wali kota Zhao sudah sampai di pintu, berhenti, menoleh ke arah Aso dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu takut, kamu tidak perlu masuk." Aso, dia langsung ditentang oleh kata-kata Zhao Yuntian. Sudut mulutnya bergerak-gerak 2 kali, tepat pada saat Li Boli datang. "Aku khawatir dengan sampah ini." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan pandangan semua orang dan langsung masuk ke dalam. Wali kota Zhao dan Ji Fei saling memandang dan tersenyum, mengetahui bahwa Aso memaksa dirinya untuk menyelamatkan mukanya. "Setelah kejadian sebelumnya, saya tidak mau membuang waktu lagi dan langsung menuju tempat lelang." Lelang dimulai dengan cepat sesuai prosesnya. Juru lelang berjalan ke meja depan. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dan berkacamata. Mata juru lelang menyapu wajah semua orang dan berkata, "Semuanya, penawaran hari ini akan segera dimulai. Silakan bersiap-siap sekarang." Adegan itu sunyi, dan tidak ada yang bereaksi. Juru lelang tercengang. Menurut masa lalu, semua orang harus siap untuk bergerak, tetapi sekarang suasana begitu sepi sehingga mereka sepertinya tertidur. Dia memandang Kugang. Kugang menunjukkan rasa malu di wajahnya. Dia tidak memberitahu juru lelang bahwa hanya ada 2 penawar, karena takut terlalu malu. Aso melirik Li Boli, dan Li Boli langsung mengerti. Haha. Tertawalah sekeras-kerasnya. "Pelelang, kamu tidak perlu bersusah payah. Lelang Gunung Phoenix hari ini hanya akan melibatkan kami dan penawaran grup Li baru. Kamu bisa mulai sekarang." Juru lelang tampak kaget dan menatap Kugang lagi. Kugang mengangguk dengan canggung. Juru lelang langsung sedikit putus asa. Tetapi melihat Zhao Yuntian di sini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lelang akan dimulai di bawah, dengan harga awal 1 miliar yuan, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 juta yuan. Setelah mengatakan itu, dia melihat kelusinan orang yang hadir, dan dia tidak tahu siapa itu siapa, apalagi siapa yang akan menawar. Ji Fei, kamu bisa menawar sekarang? Bisakah kamu menawar? Li Boli memandang Ji Fei dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Juru lelang memandang Ji Fei dan menemukan bahwa dia sangat tenang. Tetapi pakaiannya jauh berbeda dari bos berjas dan dasi di sebelahnya. 10 miliar, nada suara Ji Fei tenang dan dia berteriak 10 kali lipat harganya. Mendesis, semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Feng Shui di Gunung Phoenix tidak bagus, dan tidak ada yang menginginkannya. Dia benar-benar berteriak 10 miliar. Senyuman menghina muncul di bibir Aso. Li Boli,
ditambah 100 juta. Ekspresi Zhao Yuntian berubah dan dia menatap Aso. Dia sengaja mencari masalah dan menangkap pikiran Ji Fei. Aso mendongak dan tersenyum bangga, seolah dia memang seperti ini. 101 miliar. Li Boli berteriak lega. Kamu terlalu tidak tahu malu. Chen Ziji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ji Fei melambaikan tangannya untuk berhenti. 20 miliar. Berdengung, semua orang memandang Ji Fei seolah dia bodoh, karena menaikkan harga begitu gila. Ibu kota Zhao ingin menghentikannya. 21 miliar. Li Boli terus berteriak penuh semangat. Wajah Ji Fei menunjukkan kemarahan, dan dia meninggikan suaranya dan berteriak 30 miliar. 301 miliar, Li Boli langsung berteriak. Patah, Ji Fei membanting meja. Li Boli, apakah kamu benar-benar akan menjadi seekor anjing? Li Boli, Aso menepuk bahu Li Boli. Abaikan saja, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji Fei dengan pandangan mengejek. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit mencekam. Mendengus. Ji Fei mendengus dingin, 40 miliar. Marah. Semua orang memandang Aso, yang mengedipkan mata pada Li Boli. 4 miliar. Li Boli segera berkata, 50 miliar. Ji Fei sedikit ganas dan gila. Ketika Li Boli melihat Ji Fei marah, dia sama bersemangatnya dan berkata, 5 miliar 1 miliar. Haha. Ji Fei tiba-tiba tertawa. Bersambung.